dalam firman-Mu menjadi satu hal kehausan lapar kami akan Engkau. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Firman-Mu yang memampukan dan melakukan segala apa yang kami mau lakukan sesuai yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami, biar apapun yang kami terima yang datang daripada Tuhan menjadikan satu patokan buat kami, menjadi satu kekuatan buat kami selalu ada melekat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat siang. Maaf kalau saya telat ya, karena tadi ada dadakan saya sampai ngobrol sharing lupa aja. Emang udah ada punya plan setengah satu harus keluar dari kota Rantepau yang menuju ke Makendek ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting hadir sedikit menyembah diperpanjang, ada seluruh anugerah Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bu Flora. Tapi itu saya kemana ini? Di Makassar. Bagi tugas. Ya, saya kenal Bu Flora ini udah lama. Berikut dengan Nona. Iya, pasti ya. Berarti ketemu lagi itu anugerah Tuhan. Itu wajah saya tidak dilupain dan saya ingat. Ya, terima kasih buat kesempatan dari jemaat Tuhan Gereja Yakin untuk saya bisa tampil di sini. Nama saya Lasma dari Jakarta. Status saya sama kayak Nona Bastia, lagi bergumul buat calon yang ke depan. Tuhan kasih, nggak kasih itu nggak apa-apa dalam itu. Ya, pokoknya melayani Tuhan selagi masih kuat. Berikut dengan saya rekan namanya Jenny Kurniati. Ya, nah di sini saya akan bagikan firman Tuhan tentang bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Karena ini adalah tahun yang spesial. Tahun bagaimana Tuhan buat kuasa perkataan dengan kita menjaga hati kita. Ini kurang lebih YHS Yakin menganut pengajaran tentang Yesua HaMashiach. Berarti garisnya adalah Israel. Ya, jadi sudah ada harusnya pengertian dan pemahaman tentang Ayin P 5780 diambil kemarin bulan September ya, tanggal 20 sampai September ini. Jadi AYP adalah bagaimana perkataan kita itu yang nanti menentukan apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Makanya dia bilang, kalau mau terjadi perkataan yang kita mau Tuhan beri, jaga hati kita. Jaga hati ini gak gampang, betul? Contoh ini di awal tahun, ya. Saya tadi berbicara di gerejanya Ibu Asri, boleh berdiri Ibu Asri. Nah ini gembala YHS Rantepau. Saya cukup lama juga saya kenal Bu Flora, baru Ibu Asri. Memang ini Yakin dari YHS, ya loh. Sama-sama. Jadi saya juga punya pembapaan ya, menganut ke Israel, ke Yahudian. Ya. Di sini jadi kan gampang ya untuk membagikan pengertiannya. Di mana di AYP ini kuasa perkataan yang kita katakan tidak boleh main-main lagi. Ini kalau mau lihat ini di awal tahun Indonesia lagi di bawah Tuhan berkat yang ajaib, betul? Jakarta mengalami gelombang, saya akan sebut, saya harus balikin semua omongan. Ya, pokoknya saya tahu di balik goncangan, di balik tantangan ada berkat yang tersedia buat anak-anak Tuhan yang punya pengharapan. Ya, sementara juga kalau kita lihat lagi Australia, ya, ada anak kelas 4 SD ya, kalau nggak salah. Saya tentang berbicara tentang ini Australia, ya, aku tahu apa kebakaran hutannya katanya. Tidak kebakaran, ada api lawatan sebagainya. Makanya kang gurunya Tuhan ambil karena terjadi lawatan sebagainya. Berarti balikan keadaan. Negara memang lagi panasnya Irak, gitu. Irak diserang oleh negara Amerika, gitu. Nah, manusia nggak akan puas
Jangan coba-coba main-main dengan orang-orang dari suku Toraja. Lu jual, gue beli. Nah, kita yang di dalam Tuhan tidak ada jual dan beli. Ya, kita dijual dan dibeli oleh darah Yesus. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau diberkati, bagaimana respon sikap hatimu? Di saat kamu mengalami keadaan proses, ya, kamu mengucap syukur apa enggak? Tadi saya bawa di tempatnya Ibu Asri tentang hal perubahan. Ini musimnya berubah, karena fullness, ya, multiplikasi, berbuah dan melipat gandaan. Saya cuma dari Pak Niko, dia bilang apa? Visi 2020 masuk ke dimensi yang baru. Ya, ada lagi yang dia bilang ini penuaian jiwa-jiwa tahun 2020. Setiap hamba Tuhan punya visi dan misinya. Kita aminkan saja. Pak Gilbert tentang 7 keberhasilan buat tahun 2020 yang saya tangkap tentang jaga hatinya. Jadi jaga perkataannya. Sekarang kan gampang orang lihat di YouTube, betul? Visi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan nyatakan pribadi lepas pribadi. Contoh tidak terbayangkan oleh Ibu Asri, ya. Dia berkumpul 1 tahun dia buat sound system buat gerejanya. Gak dipikir gak kenapa tiba-tiba ada orang yang tergerak. Saya cuma nyambung ke lidah. Saya buat minta pribadi saya tidak pernah mau, tapi kalau buat minta buat orang lain saya mau. Di awal tahun Bu Asri diberkatin sistem, ya. Jadi suaranya lebih bagus. Tidak seperti yang dulu waktu saya pertama khotbah, saya tidak ada mainnya, jadi saya harus teriak. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jiwa disenangkan. Ya, jangan minta fasilitas. Nah, di sini kita lihat di awal tahun pun saya menuai janji Tuhan. Tidak pernah saya bayangkan sampai adik saya kaget. Kok aku apa ya Kak di awal tahun ini? Nah, ini kan sudah terhitung nih tanggal berapa nih? 12. Jemaat sudah alami belum? Berkat-berkat Tuhan. Hah? Siapa bilang udah? Apa tuh? Oh, bukti masih kuat. Amin. Berarti diberkati secara fisik. Ya, secara jasmani juga. Kalau jasmani udah pasti. Ya, tapi kan ini fisik bodinya. Kalau sakit berarti kan bukan fisik. Terlepas. Ya. Tapi ini harus nyata. Jasmani dan rohani. Seperti lagunya apa? Kini ku mengerti sekarang. Apa? Kau tolong padaku. Kini ku melihat, ku merasakan indah rencanamu. Manusia sebelum dapat jawaban buta. Buta seperti buta gelap. Tapi kalau sudah dapatkan jawaban, baru dia mengerti. Oh iya ya Tuhan tolong. Tapi sebelum ditolong, gak akan mengerti, masih gelap. Kembali penciptaan. Pada mulanya adalah gitu, firman. Tapi firman belum ada. Tuhan ciptakan masih gelap, belum ada isinya bumi. Tapi Tuhan kasih isinya. Gitu. Nah di sini kadang kita sudah dipenuhi Tuhan dengan segala sesuatunya, tapi isi dalamnya masih kurang. Coba mesti diapain isi dalamnya? Mana Toraja Batak 11-12. Tuh kok iya. Iyanya di mana? Jangan jempol Bu. Saya mau saya khotbah mesti ada aktif. Iyanya di mana 11-12-nya? Keras. Itu berarti supporting jemaat Tuhan. Ya, mengaku dia adalah Tuhan. 11-12 saya keras. Saya dari suku Batak. Makanya tadi siapa yang bilang begini? Perbedaannya Bu, orang keras itu di perkataannya, tapi hatinya Hello Kitty. Panjang jalan itu tadi dari Depok ke sini. Saya tertawa, boleh. Kalau laki berkumis Bu, katanya, ya lihat kumisnya, tapi hatinya Hello Kitty. Oh jadi kalau saya ini memang Hello Kitty, ya ibu itu Hello Kitty. Suaranya besar, hatinya baik. Jadi orang kumisnya tebal, katanya kelihatannya galak, hatinya baik.
paling bapak-bapak kalau tidur setiap televisi. Jadi apa bu paling tidur? Ya palingan berita dan nonton palingan. Tidak ada televisi? Kita bilang yang berita apa ya? Tapi kalau nonton sinetron enggak. Wes mantap. Berarti gereja jemaat yakin sudah diubahkan Tuhan. Ya, gereja jemaat yang lain belum. Kalau tidak nonton itu sinetron belum lengkap katanya. Jadi kan kadang ibu-ibu banyak kan nganggur, bayangin dari pagi memang. Dia tahu itu channel-channelnya. Oh, channel ini televisinya ini, channel ini televisinya ini. Jadi kurang lebih wartawan kalah sama ibu-ibunya banyak waktunya. Ya kan? Tapi jangan gunakan waktu dengan sembarangan. Nah, kalau kita lihat Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, saya bacakan firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang suka untuk dijelaskan kamu telah lambat dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tetapi barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Maaf jemaat Tuhan, kalian boleh usianya lanjut, betul? Tapi cara berpikir kalian masih kanak-kanak. Belum tentu kanak-kanak cara berpikirnya kanak-kanak, enggak, dewasa. Ya tadi saya bilang, anak usia 4 tahun, cara berbicaranya dewasa. Di saat dia disakiti, dia mudah mengampuni. Tapi coba kita orang tua bisa disakiti, tidak tegur 1 tahun, maka seumur hidup. Betul tidak? Makanya firman Tuhan dikatakan di Matius, gitu, jangan halangi anak-anak datang kepadaku. Kamu yang dewasa harus belajar karakter seperti anak-anak. Makanya jaga hati itu gak gampang. Ini sekolah seumur hidup, kecuali 1 kali 2 selesai. Ya, nah, yang Tuhan tekankan buat siang hari ini, kita harus punya makanan keras, yaitu firman patokannya. Makanya ada firman Tuhan katakan, barang siapa tahu kebenaran, dia banyak tuntut. Apalagi kalau orang yang dibawa Tuhan lebih lagi, tuntutannya banyak. Jadi jangan cepat marah kalau kalian banyak dituntut. Saya tidak tahu ini si Bastian sudah seperti apa mama? Sudah berubah? Darah Yesus. Kapan? Bulan 7. Baru tahun lalu 19. Baru ini. Iya. Betapa kerasnya mamanya. Sama seperti mama saya 11-12. Ya. Orang diberkati belum tentu punya sikap menikmati. Paham ya? Orang yang gak diberkati tapi dia punya karunia menikmati. Semakin orang diberkati Tuhan, semakin dia menjaga hartanya. Saya kan gak menikmati. Harta gak dibawa kemana-mana. Kita gak tahu situasi dunia. Ya. Waktunya Tuhan mau ambil, ya ambil tanpa ada permisi, tanggal sekian ya, nggak bisa. Tapi dengan bergumulnya waktu berjalan, puji Tuhan sih karena mamanya Nasri, ternyata dia ini bukan orang sembarangan. Ya loh, sambil kita berdebat, untungnya nggak apa-apa Bu Asri lagi, Bu Basri ya, gitu. Saya membuka pola pikir mamanya itu nggak mudah, ternyata mamanya seorang guru ya. Tuh, guru mau diajarin anak kecil yang gak bisa. Anak kecil mau ngajarin orang tua nggak bisa. Tapi karena punya hikmah Tuhan, punya wibawa Tuhan, akhirnya mamanya luntur. Hari itu saya iseng, apa ya bahasanya ya? Ibu Flora iseng. Dia bilang begini, mamanya, kau tidur sini saja Bu. Oh boleh. Mamanya Flora bilang ini asal cengkihnya keluar semua dari kamar.
Apa maksudnya cengkeh? Sebenarnya di kamarnya banyak cengkeh. Wah, berarti orang terkaya itu kalau banyak cengkeh. 1 kilo berapa lah itu? 150.000 ya? Hah? Ya, udah turun lagi. Makanya si sekolah bilang banyak cengkehnya kan. Bilang kalau mau menginap turun itu cengkehnya berapa kilo. Saya pikir bercanda karena bahasa seseorang itu kan beda setiap daerah. Ya, setelah bulan baru saya ngerti iya ya. Harusnya saya minta cengkehnya ya, bukan ya. Dia nggak usah bayar pesawat uang cash, dibayar saya dengan cengkehnya barter. Nah, di situ saya baru tahu bahwa kakaknya itu bermasalah dengan mamanya. Sarjana ya kakaknya ya. Ternyata dia keluarga berpendidikan, tapi pendidikannya tidak dipakai kan saya. Nah ini bodohnya orang Indonesia. Sekolah mahal-mahal akhirnya pulang, tidak melakukan satu hal yang bermanfaat. Masuk orang sarjana jaga warung kan lucu, gitu? Masih kau berwarung buasnya masih tuh. Kalau mau dipikir keuntungannya kan tidak seberapa, ya. Tapi udah keburu cinta kali ya kamu balik ke Toraja sampai kamu berangkat lagi. Jadi perkumpulan Ibu Bastia sudah selesai dengan mamanya. Saya tahu selanjutnya kita bicara di belakang, ya. Jangan bongkar di sini. Nah di sini juga Tuhan katakan, Tuhan minta untuk setiap kita ya 13-nya bahwa kita harus benar-benar punya pengajaran tentang kebenaran. Ini sekarang banyak pengajaran yang aneh-aneh. Kalau kalian tidak kuat di firman, bahaya, gampang terombang-ambing. Ya, makanya firman harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ada punya pengertian sekali selamat tetap selamat. Yang nggak bisa enak sekali. Orang dari selamatkan dia buat hal kebodohan, tetap dia selamat. Tidak bisa. Ya, dosa jangan dibikin jatuh bangun. Sekali kita berdosa harus total tinggalkan. Nah, di sini juga dikatakan kalau kedewasaan orang bukan dipandang dari sudut kamu kaya atau kamu berpendidikan atau karena kamu usia, enggak. Tapi karena kita punya hikmah, punya pengertian dan pemahaman. Nah, di sini yang Tuhan buat ajarkan buat setiap kita, biarlah kita harus mendengar secara lambat. Jangan mendengar secara cepat. Karena apa? Kalau berita masuk, kita tidak meredam, langsung cepat itu keluar. Betul kan? Nah ini yang hati kita kadang bocor. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar. Secara kejiwaan, karakter orang dilihat dari pembicaraannya, dari sikapnya. Makanya tidak salah anak bukan orang sarjana psikolog, dia sembarang dia punya bicara. Dia tuh orang keras katanya hatinya lembut. Tapi kan di manusia ada 4 karakter: sanguin, melankolis, pragmatis, sama koleris. Sanguin dia ada membuat kegembiraan, ya. Pragmatis dia diam. Koleris sempurna. Kamu taruh barang sih, digeser dia bisa marah. Nah kalian di karakter yang gimana? Tapi saya tidak mau di karakter 4 yang ini. Saya mau kalian ada di karakter Galatia 5 tentang kasih. Ya, Tuhan ajarkan buat engkau siang hari ini. Seberapa yang ada di tanganmu, jangan memegang kuat-kuat. Itu bukan jaminan buat masa tua. Kalau Tuhan perintahkan beri, kasih. Jangan hitung-hitung anak gua nanti gimana ke depannya. Nah ini jeleknya. Kalau orang mengenal Tuhan punya ketaatan, seberapapun yang dia punya di pribadi kantongnya, dia harus lepas, dia harus lepas. Karena saya punya kesaksian hidup saya sendiri. Saya belajar hidup bukan karena saya pribadi, saya belajar menghidupi karakter Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak tahu jemaat belum mengenal saya, tapi kalau dia mengenal bisa tahu. Kalau Tuhan suruh beri, kalau Tuhan suruh pergi, saya pasti pergi. Saya tidak pernah menahan apa yang Tuhan saya perintahkan. Jangan takut miskin ya Bu.
prinsipmu selalu saya takut miskin. Salah. Berarti kamu tidak kenal Tuhanmu. Ada kamu kepikiran mau diberkatin sound system? Gimana? Ada yang kaya? Enggak. Miskin nggak? Oh, malah diberkatin uang lagi. Kalau kalian mengenal Tuhan secara pribadi hari ini, jaga hatimu ini, Pak. Ya. 2 Korintus, apa yang tidak pernah? Tuh, Firman tahu tapi nggak ngidupin, salah. Ya. Makanya kan tadi Firman Tuhan katakan, barang siapa dia mengerti Firman dia dituntut, lu jadi pelaku, bahasa Betawinya. Kamu jadi pelaku. Makanya jadi pelaku tuh nggak gampang daripada pelakor. Apa pelakor? Kalau pelakor ketawa, pelaku nggak ketawa. Something wrong ini cuma yakin. Kamu ini mentahiran belang. Ya. Jadi buat penekanan di tahun 2020, ini loh perkataan hati kita harus dijaga. Kalau saya sudah bisa menuai, jemaat Tuhan pun juga harus. Saya nggak asal ngomong loh kalau nggak ada. Saya hidup karena iman. Jujur, Bu Keluar kamu kasih transport saya nggak kesini? Kamu pulang kasih persembahan nggak? Kan ketawa kan? Udah nggak kasih uang pesawat, nggak kasih persembahan lagi? Kasih dong. Oh kasih. Pesawatnya enggak? Enggak lah. Saya minta nggak? Enggak. Tuh, hamba Tuhan nggak pergi jangan minta, malu. Berarti mempermalukan Tuhannya. Tuhan kita nggak miskin, Bu. Ya, jadi rubah nih mindsetmu nih, Bu. Ada anakku nggak kok tertawa? Baju boleh bola-bola. Jadi dalam posisi kamu lemah, pikiran ketakutan, bilang, ku tidak takut, gitu. Sebab engkau besertaku. Makanya di saat kita lemah, ini loh, jahatnya ya hati ya, pikiran lo ya, nggak punya duit udah ketakutan. Aduh. Saya kesini pun nggak kepikiran aduh, enak aja nih jemaatnya. Bu saya mau kawin, tanggal berapa? 10 datang ya. Saya tunggu tiket ada nggak ya? Jangan itu tiket. Dia yang udah nggak ada tiket. Jangan sampai itu ya. Nggak apa-apa kalau Desi lihat. Desi, saya ampunin. Nggak ada tiket, tapi saya harus jalan. Tapi Tuhan nggak pernah berutang. Saya kesini pun udah hitung-hitungan dengan pengusaha yang bisa kau naik angkot kan? Apa? Kalau gue sendiri naik angkot nggak apa-apa, gue berdua. Hitungannya berapa yang pribadi sama saya sewa mobil? Saya sewa mobil mata. Saya dari tahu uang kalian enggak. Ini kesaksian. Nggak pernah saya punya pikirin. Dari Makassar saya cuma geleng-geleng kepala. Ini uang ini ya Tuhan. Kau bikin cara dong di mana nih uang ini Tuhan? Saya angkat ATM saya. Isi ekor rekening. Enggak mau masuk tuh. Seret. Selesai. Dalam makan masih perdebatkan kalau saya mau kesini. Tiba-tiba colek lagi, Kak minta rekening, kasih. Angkanya top power, puji Tuhan. Dapat berkat janji. Terus ngomong, dia bilang begini, nih bayar apa nih besok? Wah saya kaget, udah dibayar, puji Tuhan. 3 momen Tuhan berkatin saya. Emang orang itu tahu saya nggak punya uang, nggak ada yang tahu. Dia tahu pikir saya suka jalan-jalan banyak uang. Puas mereka cemburu. Enak sekali kok sis, jalan-jalan makan. Siapa yang bilang enak? Dia tahu nggak kalau saya nggak punya uang? Kan nggak tahu. Makanya berseru dan mencari wajahnya, berdoa. Nyanyi bisa nggak dipuji? Ya. Jangan kalian bisa mengucap tapi tidak dilakukan. Salah bodohnya kita ini anak-anak. Anak-anak nyanyi dia melupakan. Gitu. Kalau ini yang dewasa nyanyi harus jadi.
ku sayang dia, rindu dia, balikin cinta Tuhan, rindu Tuhan. Gitu, baru itu berkat datang. Kadang saya lagu dunia saya dengar tapi tidak mau resapin, saya balikin. Kayak lagunya siapa? Edit GAD. Edit GAD ya. Tentang ayah. Ya kan? Lagunya ayah gimana? Saya lupa. Ayah, guru string. Di matamu masih tersimpan. Di matamu masih tersimpan. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Benar nggak? Itu tentang ayah. Bilang aja tentang Tuhan. Di sisi terakhirnya apa? Dari tulang. Coba rapnya ada itu nggak? Pokoknya terakhirnya bilang ini, berkat yang ku terima. Dibalikin lagunya edit GAD. Ya. Banyak menanggung, banyak menanggung. Banyak menanggung beban. Saya balikin, banyak menerima berkat. Sedikit, saya iseng di kamar. Ini lagu-lagu apa yang menyentuh yang dunia? Ya loh. Langsung kita buat secara kerohanian. Kemarin saya sempat ya, saya Bertrand Beto, anak kakaknya apa? Ruben Bosus. Ya, nyanyi duet tentang ayah yang dari Edit GAD. Wah, saya langsung girang. Terus salah satu yang penyanyi orang Ambon, Agnes, Hanya Rindu. Ya, di saat dia momen mau Indonesia Idol finish ya kalau nggak salah ya, mamanya kan Tuhan ambil, benar? Dia punya kerinduan, dia ciptakan itu lagu. Makanya kalau jemaat Tuhan tidak punya uang, kehidupan kalian permasalahan, punya kerinduan yang sampai roh kalian tuh nyatu dengan Tuhan. Nanti Tuhan nggak tahan lu, lepasin tuh berkat. Percaya deh, gak usah harus teriak. Ini dia udah tahu Tuhan, nggak pernah salah. Ya, sampai saya lihat bagaimana cara Tuhan bekerja hari lepas hari dalam hidup dan pelayanan saya. Jadi sis Flora merintis, sis Asri merintis, dia juga merintis. Baru saya rasa, waduh, pelayanan kalau jadi pengembangan itu sudah nggak gampang. Saya harus menjerit lebih lagi, bukan yang seperti biasa, harus yang lebih luar biasa. Karena pelayanan harus ditopang dengan dana supaya maksimal. Makanya fokusnya kita sama Tuhan, nggak boleh hatinya ke materi, fokusnya harusnya ke Tuhan. Nah, di sini di Yesaya 36 ayat yang 25 sampai 26, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita semua yang melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan pasti mengalami apa yang Tuhan janjikan. Bagaimana di sini penekanannya di ayat 25, Tuhan akan mencurahkan air yang jernih. Berarti air berbicara tentang pengurapan. Ya kan? Yang akan menambah, mentahirkan pola pikir hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Tadi orang Torah dibaca 11-12 apa keras. Betul? Ya toh? Tapi penekanannya di sini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi kalau orang sudah mengenal Tuhan, hatinya udah gak keras lagi, Pak. Ya, percaya Pak. Hatimu gak akan keras lagi, Pak. Berapa anak Tuhan? Hah? 5. Yang mana? Dadah. Jadi kalau kamu mengenal Tuhan, 5 anakmu udah usah dikerasin, Pak. Kerasnya kamu dengan orang tua selesai. Buat anakmu jangan. Karena sekarang bukan gaya seperti orang dulu. Dipelototin, dipukul, baru nyerah. Betul? Sekarang makin berontak. Sekarang itu anak kita jadikan sahabat, bukan jadikan anak.
secara psikolognya. Dan sebagai orang tua harus ada punya kedekatan sama anak. Woi, terpesona sampai di depan. Kenapa Bu? Oh ada anaknya, bukan terpesona sama saya Bu. Ya mungkin tidak apa-apa. Nah, ini saya sedikit bahas ya. Ada berita pernah dengar di London baru kejadian ini. Inggris. Jangan kamu jawab. Saya mau yang dari sini. Apa yang di London kejadian anak muda? Inggris. Oh, Inggris. Reinhard Sinaga gitu. Berarti beritanya nggak salah dong bapak-bapak. Berarti ibu juga ngeliput berita kan? Iya. Anak laki dengan bapak laki, maaf nih laki-laki ya, jangan suka pukul. Bapak disuka nggak mau pukul anaknya, mau laki maupun perempuan. Kalau figur kalian sebagai laki-laki rusak, begitu pula figur Tuhan di surga. Kenapa Renat bisa begitu? Pertama, dilecehkan dengan kaumnya, sodomi. Kedua, tidak ada jarak papa dengan anaknya, ya kan? Ketiga, lingkungan lagi yang membuatnya kacau karena tidak menerimanya. Kalau mau dilihat ganteng loh, kalau mau lihat anak orang kaya loh. Kenapa dia bisa begitu? Rohnya, jiwanya merana. Tidak tahu rohnya itu milik Tuhan. Dia tidak tahu tubuh jiwanya punya Tuhan. Bayangin 190 sekian itu yang ketahuan. Apalagi yang gak ketahuan. Nah, dari situ saya lihat dari YouTube menyimpulkan ini orang seperti apa secara psikologis saya nangkep. Iya ya. Anak sekarang itu gak bisa dibikin macam-macam. Makanya tolong punya anak yang suka main game atau gimana, frekuensinya dikurangi sedikit. Jangan dikerasin dan jangan digampangin. Ya, jadi sekarang sistem kita membuat anak jangan main tangan. Udah gak bisa lagi. Jangan salah kalau kita sebagai orang tua, walaupun kita salah minta maaf. Atau dia salah, nanti kasih pengertiannya pelan-pelan, baru dia akan mengerti ini jiwa anak. Ya, jadi buat segala sesuatu kesatuan dalam keluarga itu jaga hatinya. Ya, jadi jangan suka mengecam. Ada juga istilahnya begini. Ada pengkhotbah wanita namanya Henny siapa? Saya suka sekali sering taruh di YouTube gitu kan. Henny Kristiana sama Indri Pardede. Poinnya singkat ya saya, tegas, harus pas. Ya, itu dia bilang begini. Jangan karena kamu lihat preman, kamu menutup diri buat mereka masuk di gerejamu. Belum tentu dia seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kamu berdoa, Bapak minta satu lawatan, minta pertobatan, tapi kita menutup diri dengan orang-orang itu tidak akan bisa. Ya, jangan lihat dari sisi penampilan. Saya pun juga sama. Saya kalau sudah masuk ke pelayanan lembaga permasyarakatan, gak laki gak perempuan, itu saya suka. Karena belum tentu dia punya seperti itu terus. Nanti kalau Tuhan bisa pulihkan, dibalikan keadaan itu dahsyat. Ya, apalagi dalam hal kekurangan, apalagi dalam hal dia punya kelebihan memberi kita, itu pasti ada di dalam kita. Sama seperti Ibu Hedi, ternyata ya suaminya dulu dia kuliah di luar, uang pas-pasan, suaminya bekerja, tolong ini orang, ternyata yang ditolong ini ingat dengan suaminya Ibu Hedi, suami Ibu Hedi lupa. Ternyata dia perancang terkenal modern, bajunya didesain. Nah, harga baju desain berapa? Mahal kan, apalagi punya nama. Makanya siapapun yang kita jumpai, kita temui, jangan batasi orang itu. Ya, kemarin saya sempat makan di Pinrang dengan ibu pengusaha, ada anak dua naik sepeda, dia bilang gini, minta bu, saya cuma gini. Ternyata ibu ini bilang ini, hey, kau duduk di sini, kamu makan apa silakan. Bukan ibu ini nggak mau kasih uang, tapi apa fungsinya uang kalau jatuh ke tangan dia? Bisa penyalahgunaan, dibeli, ya. Tapi setelah dikasih makan, dia pulang. Terus malamnya saya kaget, saya makan lagi, muncul lagi dua anak ini. Dia bilang begini, jangan Ci, tadi ini kasih kita makan siang.
tinggal dibayar di sini. Bayang, itu anak baru di blessing siang-siang. Jelas-jelas ada 1 jam kita bertatap, yang satu lupa, yang satu ingat. Nah makanya Tuhan bilang, gua nggak ingat-ingat lu punya kelakuan apa ya, gua mau lihat bagaimana sikap pertobatan lu. Jadi siang hari ini, ya, Tuhan akan tutupin tuh kelakuan kalian kalau kalian punya perubahan, ya kan? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserapanmu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Benar? Di altarmu. Nggak mau nyanyi, takut kan saya serang lagi? Nggak tahu apa takut diserang lagi. Jadi kalau kalian buka hati, wah itu dahsyat. Makanya nanti pulang di YouTube cari, ku buka hati untuk rohmu. Ya kan? Udah kita berserah penuh ke Tuhan, Tuhan tinggal kasih. Ya, malaikatnya dia kan banyak, tinggal diperintahin. Kirim paket ke rumah ibu ini, kirim paket ke rumah ibu ini. Good, gak ada yang gak good. Jesus is the best. Amin. Nah, makanya Tuhan minta buat setiap kita, kalau kita sudah ditahirkan dari setiap pikiran yang salah tentang Tuhan, kalau kita masih suka hal-hal opo-opo, wah itu, maaf, gak ada yang suka opo-opo di sini tuh. Siapa masih kompromi? Ibu masih? Atau kotor orang pintar? Kok ngomong? Terpesona? Nanti makan bareng sama saya sebentar, saya yang ngobrol kamu. Jangan sampai begini, Bu. Ya, kalau kamu begini sama Tuhan, Tuhan bilang ada bunga apa dipototin, Bu, bagi lah. Kalau sama saya nggak akan bisa dibagi, Bu, karena limit, dia unlimited. Amin. Nah, Tuhan di sini juga dikatakan jangan suka pergi ke orang-orang pintar, ya, karena itu satu hal kenajisan. Nanti yang kena kita generasi yang ke bawah. Nah, kita harus ada pemberesan. Nah, di sini juga dibilang apa? Kita harus punya tuntunan Tuhan hari lepas hari, biar kita punya pemahaman, pengertian akan Tuhan yang sebenarnya. Nah, di sini juga dikatakan apa dampaknya kalau kita nggak jaga hati. Yang pertama, kalau kita nggak bisa jaga hati, pasti kita nggak bisa kebersamaan unity, bener nggak? Keunitian kita menanggalkan kita itu masing-masing, bener? Halo? Halo, tidur atau enggak sih? Keunitian itu gimana sifatnya? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan ada yang menganggap lebih hebat dan lebih kaya, benar nggak? Hargai semua pendapat orang. Ini saya diperhadapkan dengan satu keluarga yang bermasalah. Saya orangnya bilang ya, enggak, saya bukan orang abu-abu. Sampai ini orang tertekan dengan saya, dia bilang, hamba Tuhan macam apa kamu? Bilang orang itu salah. Memang saya bukannya Tuhan, tapi saya amati dari 2 orang ini, yang salah yang ini, gitu. Tapi kalau yang satu lagi bilang tidak ada yang salah, tidak yang benar, saya bilang kamu tidak boleh begitu. Yang salah harus disalahkan, tapi perlu diluruskan supaya apa? Hatinya dia tidak membuat kamir. Orang yang merasa dirinya benar itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak bisa unity adalah orang yang sombong. Tapi orang yang menjaga hatinya, yang bisa unity itu orang yang rendah hati. Nah, Tuhan minta biar kita tidak memerlukan segala sesuatu dengan cara hal kita punya prinsip. Jadi kalau orang yang tidak menjaga hati, otomatis dia tidak bisa unity. Di Filipi 2 ayat 1 ayat 4 nanti saudara baca, ya kan? Nah, yang kedua tentang hal mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau orang yang tidak bisa jaga hati selalu jiwanya berontak. Karena apa? Pendapatnya harus didengar, lukanya banyak. Betul? Jadi kalau ada orang yang sering terluka itu jauh-jauhin. Daripada nanti kalian punya terpengaruh. Makanya kalau orang yang belum diperbaharui lepas hari dalam Tuhan, selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang
tidak baik, pasti Carlotanya keluar, betul nggak? Carlota tahu ya Carlota? Nggak tahu ya? Hah? Tukang gosip. Kan ada filmnya hari itu yang Meksiko, ya. Carlota itu suka sampai berita kemana-mana. Jadi setiap kita semua nggak boleh, telinga kita boleh dengar berita tapi disaring, ya. Jadi jangan mengeluarkan perkataan yang tidak baik, buat sampaikan berita satu ke yang lainnya. Nah, tidak sedikit orang yang pasti nggak berdalih, pasti orang berdalih. Udah salah sampaikan berita, dia diluruskan, dia ngotot. Nah, di sini juga kita juga nggak boleh membuat perkataan kita itu harus yang baik, kontrol setiap apa yang mau kita bicarakan. Kadang orang tanpa berpikir dibilang dia langsung berbicara. Harusnya kalau orang berbicara dengar dulu, betul? Jangan langsung disanggah. Ambil punya pengertiannya. Nah, di sini juga dikatakan di ayat yang Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya adalah meluap dari hatinya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan tuh konselingin jemaat itu tidak mudah. Ya, tadi saya udah bilang perkataan saya bilang kamu yang salah, dia udah tersinggung. Sementara saya mau meluruskan. Nah, pembenaran diri orang ini yang tidak membuat satu hal perubahan. Nah, makanya selalu dia punya perkataan penilaian tentang pribadi saya diberitakan kemana-mana, terserah. Lasma begini terserah. Tapi kalau orang yang mengerti pribadi saya tidak begitu. Tapi di situ dia mengerti dan dia luruskan. Ternyata saya dalam menghadapi permasalahan ini, gosipnya sudah berjalan kemana-mana. Tapi saya dengan dua orang ini yang nanti akan meluruskan gosip tentang pribadi saya. Nah, gak gampang. Orang konflik yang kita luruskan. Kalau kita tidak punya hikmat daripada Tuhan, memang kalau orang konseling gak mudah. Ya. Nah, di sini juga yang ketiga, bagaimana kita tidak jatuh ke dalam berbagai dosa. Makanya kalau orang yang tidak menjaga hatinya, gampang sekali dia jatuh dalam hal dosa. Dosa kita di masa lalu apa? Itu pasti ada tuntutan. Sewaktu-waktu. Saya tidak membanggakan diri saya sebagai hamba Tuhan sempurna. Dan ada sisi saya lemah. Ada sisi saya butuh sesuatu hal kekuatan. Tapi di saat itu, kalau saya tidak kuat nama Tuhan, saya bisa jatuh dalam sekejap. Iblis selalu melihat background kita yang di belakang. Kadang iblis membuat, ngapain lagi kamu harus begini? Udah balik ke masa yang lalu, lebih enak daripada yang sekarang. Kita sebagai hamba Tuhan banyak penampungan. Kalau kita nggak kuat, bahaya. Ya, makanya kadang orang bilang, wah, kena sampah nih jemaat semua ya Bu. Iya. Tapi setelah sampah yang masuk kita harus bersihin supaya kita tidak terkamirkan. Ya. Nah, di situ pun juga sama. Kita udah melakukan yang terbaik, belum tentu dinilai baik. Jadi Tuhan bilang, apa yang kamu tabur, pasti kamu akan tuai. Kita sudah tabur, orang itu tidak memberi, jangan kita marah, jangan minta tuntutan, ya, jangan dibilang, udah kasih ini orangnya begini, tidak usah diomongin lagi. Kalau kamu berbicara hal kebenaran, ya sudah kebenaran, jangan cari pembenaran. Nah, di sini juga dibilang hati yang kotor dan najis, pusatnya di sini nih, ya. Karena apa yang dilihat? Dilihat mata, otomatis ini otak refleks. Hati otomatis bergerak. Benar gak? Kenapa ada pencurian? Karena mata melihat, hatinya bergerak, gitu? Langsung lakukan tindakan. Nah, kemarin saya lihat ada berita di Hong Kong, toko emas, ya, orang lagi belanja. Saya nggak tahu tiba-tiba saya lihat dari sebelah situ, dia bawa senjata panjang begini. Orang kan beli nggak mungkin dong dia punya senjata, benar nggak? Tapi sudah ditembak dulu dengan anaknya yang usia 2 tahun. Dia naik ke atas etalase
diambil itu berliannya kali ya, tapi saya lihat tidak semuanya diambil itu emas. Dia kabur. Tapi kan sekarang tidak bisa bohong, ada CCTV. Benar tidak? Sidik jari, wajah, pasti ketawa. Tidak mungkin, tidak. Nah, begitu pula Tuhan tekankan buat setiap kita. Tuhan tahu kamu ada doa atau enggak. Tuhan tahu seberapa kamu punya kebutuhan dalam setiap kehidupan. Jadi yang Tuhan bilang buat siang hari ini, buka hati kita jujur di hadapan Tuhan. Sesulit apapun dalam kehidupan kita, tetapi kita harus ada kerendahan hati. Ya, jadi sering perkataan yang membuat apa yang menjadi kebutuhan keperluan buat setiap kehidupan kita hari-hari yang ke depan. Jadi Tuhan mau buat setiap jemaat di tempat ini jangan pernah takut buat apapun dalam setiap kehidupan. Ya, Tuhan katakan buat hidupmu prosesmu selesai. Ya, jadi tidak ada lagi permasalahan yang ipar-ipar berbicara. Tidak ada lagi yang membuat kamu takut ambil keputusan buat tahun ini. Kalau kamu mau usaha, maju. Ya, karena Tuhan kasih talent buat tanganmu. Punya pekerjaan yang lebih. Karena kamu tidak seperti yang sekarang ini. Tuhan bilang, Tuhan memberkati kamu. Dulu kamu cuma biasa. Bahkan kamu tidak dianggap dengan pemilu. Tapi Tuhan kasih keterampilan yang lebih. Kamu ada banyak memkerjakan orang dengan hasil talent dalam hidup. Suka ini pekerjaan rumah apa kayak tenun, kayak bikin begituan. Punya talent di situ? Hah? Hah? Kok dia? Tapi ini ada bergerak di situ nanti. Punya home industry. Kayak merajut kayak ibu PKK. Itu basicnya. Karena dari SMP kamu suka terampil hal-hal dari kehidupan. Itu didikan mamamu. Kalau lu hidup gak punya talent begini, gak bisa apa-apa. Jadi apa yang dulu tertunda, ini tahun harus kamu aktifkan. Benih yang Tuhan sudah taruh. Jadi ya Bu ya. Jadi melangkah. Ada mau bertanya? Wah, saya tak minta kamu nangis. Susah lagi. Kita bagi berdiri yuk. Buka hati bisa untuk zamanmu berserah penuh di hadirat. Saya undang buat jemaat Tuhan yang mau minta didoain silakan semua di depan.
Kuasamu mengalunganmu, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu, seluruh hidupku di atarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu, nama
Ada pembelaan Tuhan terjadi lagi. Jangan kau merasa sendiri kata Tuhan. Aku Tuhan dan Bapakmu yang memegang memeluk engkau. Jangan pernah takut buat hari-harimu yang ke depan. Tuhan akan buat satu koneksi untuk dikuatkan dan dihiburkan. Jangan kasih anugerah kebaikan kemurahan daripada Tuhan melimpah buat Bastian, buat Nabi dan Murat. Kami bawa rumahnya ke dalam tanganmu, tidak ada sengketa, tidak ada permasalahan. Apa yang punya jatah masing-masing, minta keadilan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas semua kekuatan yang dari Tuhan. Menerima secara ajaib dan luar biasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih. 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 Dalam nama Yesus. Pulih. Pulihkan kondisi yang ada di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengontrolan akan hidupnya terjadi. Urapi rumahnya Tuhan. Engkau yang hadir. Engkau yang isi rumahnya dengan penyembahan. Tidak ada lagi kekacauan. Semua pembicaraan-pembicaranya bukan daripada Tuhan ditutup. Tidak ada hal yang mengotorkan hati, kemauan, pikiran, dan perasaan. Dan Tuhan yang membela hidupnya. Dia dalam posisi terdesak, terhimpit oleh darah Yesus. Engkau lepas dan kau bebas. Terima jawaban Tuhan dalam 4 bulan ini kata Tuhan. Apa yang kau nantikan jadi. Jangan pernah takut. Tuhan akan berperan. Terima dengan benar. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Memang kau gak mampu dan kau gak kuat. Tuhan akan beri kau kekuatan. Dalam 3 bulan ini kau punya kekuatan terlepas daripada Tuhan. Tuhan akan pulihkan kekuatan dan Tuhan akan memperbaharui segala apa yang orang perbuat, apa yang orang lakukan. Tuhan akan bela dalam hidup. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi membuat musibah dan musibah. Semua hal-hal api asing yang bukan daripada Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap apapun yang berkuasa kegelapan yang mengganggu jiwa dan tubuhnya dilepaskan dalam nama Yesus. Kami memberkati keluarga besar yang Tuhan. Lepaskan penggelapanmu, lepaskan ikatan yang bukan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima jamahan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan akan banyak berbicara dalam hidupmu dalam 6 hari ke depan. Malam hari ini engkau akan lihat. Engkau bisa bermimpi dan kau punya hikmat. Bagaimana kau lakukan buat pekerjaanmu yang ke depan. Engkau tidak banyak melakukan aktivitas. Tapi Tuhan akan kasih hikmat untuk kau manajemen mengerjakan. Tidak banyak waktu yang keluar. Banyak koneksi yang Tuhan akan beri ada dalam hidupmu. Banyak pintu-pintu yang tidak pernah terbuka selama ini. Semua pasti terbuka. Dan kau lihat, engkau akan mendidik anak-anak dalam setiap usaha satu demi satu. Dan kau bisa membuat setiap tangan dalam hidupmu bermultiplikasi. Bahkan proyek itu akan keluar daripada kota. Percaya ibu, apa yang kau mimpikan selama 6 bulan yang lalu itu nyata dan real kata Tuhan. Jangan kau berkata itu hanya mimpi. No, itu akan menjadi nyata. Terima dengan iman. Apa yang menjadi penglihatan kebutuhan buat hari-hari
Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa buat ibu dengan anak. Kadang kau ketakutan yang begitu besar. Kau selalu lihat kegelapan. Kau selalu lihat begitu gelap di dalam setiap langkah-langkah. Engkau kadang tidak bisa lakukan segala sesuatu apapun. Kadang kau berpikir mentok tentang Tuhan. Tapi yang Tuhan tekankan buat kita siang hari ini,
Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita pada siang hari ini, di mana kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum kita memberi persembahan, pengumuman saya minta buat Ibu Alfrida menyampaikan pengumuman dan doa persembahan. Shalom. Selamat siang menjelang sore. Saya bersyukur saya berdiri di sini karena bukan kehendak saya, tapi itu adalah karena kehendak Bapa dari atas yang menuntun saya. Saya tidak ada apa-apanya, tapi saya percaya kuasa Tuhan turun di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Pengumuman yang pada hari Jumat kita adakan doa puasa di rumah saudara kita Ibu Ruth di perumahan, dan setiap hari Sabtu doa di sini untuk pengerja, dan hari Minggu kita adakan ibadah setiap jam 1 di tempat ini, dan yang melayani kita pada hari Minggu Bapak Arius yang datang melayani kita pada hari Minggu. Dan mau berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang tunduk lagi di hadapan-Mu pada siang ini. Kami datang mengucap syukur berterima kasih, di mana Engkau sudah memberikan waktu yang singkat ini. Kami sudah mendengar firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Pester, Ibu Rastini. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Engkau Tuhan berkati di dalam setiap langkah hidupnya. Engkau Tuhan urapi dia dengan lebih dasar lagi Bapa. Karena hanya dekat saja dengan Engkau Bapa, kami semakin nyaman, aman, tentram selalu di dalam Engkau. Itulah sebabnya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar firman-Mu semakin menyala-nyala dalam hati kami, dan firman-Mu semakin melekat dalam hati kami, guna kami pakai selalu untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang datang serombongan di tempat ini Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, Engkau tuntun mereka Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Kalau mereka pulang Tuhan, Engkau jaga dalam perjalanan Tuhan sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan situ lagi nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan Engkau juga Tuhan, kami bersyukur kepada Sister Flora Tuhan, di mana juga mereka datang tadi pagi Tuhan, itu semuanya karena pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini bersatu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati anak cucunya, berkati Tuhan menantu-menantu mereka Tuhan, dan semuanya itu Tuhan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang ini Tuhan, kami dalam memberikan persembahan Tuhan yang asalnya dari Engkau sendiri Tuhan, yang memberikan kami berkat-berkat yang ada dari asalnya dari Tuhan, dan Engkau kembalikan lagi Tuhan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Biar berkat-berkat-Mu Tuhan tidak berkekurangan di dalam kehidupan kami, untuk kami pakai selalu memuliakan akan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesehatan Kau berikan kepada kami sungguh luar biasa Tuhan. Kami rasakan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya datang sujud memuji memuliakan akan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sambut sempurnakan. Terima kami Bapa datang kepadamu di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan kami yang hidup. Terpuji nama-Mu Bapa saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita angkat pujian ini. Aku bersyukur
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi sebelum mengakhiri ibadah ini, saya akan menyampaikan sedikit di mana sebentar jemaat jangan kembali dulu karena ada berkat dari Ibu Mariana Manga dan Pak Yusuf Roni, di mana minggu lalu telah diberkati di tempat ini, dan dia dengan rasa syukurnya dia memberikan kepada kita jemaat semuanya berkatnya, yaitu perjamuan kasih. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih anugerah yang datang dari Bapa Putra Kudus, yang menyertai, yang menuntun, yang memberkati buat hari-hari kita selanjutnya. Biar berkat yang terbaik datang dari